Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam e-learning registrasi pangan olahan. Perkenalkan, saya Emita Tamrin dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pada video ini kita akan membahas tentang penentuan kategori pangan. Sahabat RPO, sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat kaya dengan keragaman jenis pangan olahan. Tahukah sahabat bahwa setiap pangan olahan memiliki kategori pangan masing-masing? Nah, dengan mengikuti video ini, sahabat RPO akan mendapatkan informasi tentang apa sih kategori pangan itu, bagaimana cara menentukan kategori pangan, apa konsekuensi dari penentuan kategori pangan, dan tips dan trik menentukan kategori pangan serta memenuhi persyaratannya di bagian akhir akan saya sampaikan. Adapun outline bahasan kita adalah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari kategori pangan. Yang kedua, penentuan kategori pangan. Yang ketiga, konsekuensi penentuan kategori pangan. Dan yang terakhir, tips dan trik. Baiklah sahabat RPO, di bagian awal kita perlu tahu dasar hukum terkait kategori pangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan POM, Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan, Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan. Berikutnya, Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018 tentang batas maksimal cemaran kimia dalam pangan olahan. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Selanjutnya, Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, terakhir Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penentuan kategori pangan. Apa itu kategori pangan? Kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Kategori pangan berisi definisi dan karakteristik dasar. Karakteristik dasar adalah persyaratan yang menjadi ciri khas atau penanda suatu pangan yang ditetapkan melalui pengujian laboratorium, informasi pangan berupa komposisi ataupun spesifikasi, dan dengan cara perhitungan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 terdapat 16 kategori pangan. Kategori 1 adalah produk-produk susu dan analognya. Kategori 2, lemak, minyak, dan emulsi minyak. Kategori 3, es untuk dimakan atau edible ice termasuk serbet dan sorbet. Kategori 4, buah dan sayur termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai dan lidah buaya, rumput laut, serta biji-bijian. Selanjutnya, kategori kelima, kembang gula, permen, dan coklat. Kategori 6, serealia dan produk serealia. Kategori 7, produk bakery. Kategori 8, daging dan produk daging termasuk daging unggas dan daging hewan buruan. Kategori 9, ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, dan echinodermata. Kategori 10, telur dan produk-produk telur. Kategori 11, gula dan pemanis termasuk madu. Kategori 12, garam, rempah, sup, saus, salad, dan produk protein. Selanjutnya, kategori 13, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Kategori 14, minuman, tidak termasuk produk susu. Kategori 15, makanan ringan siap santap. Dan terakhir, kategori 16, pangan siap saji yang terkemas. Lalu, bagaimana penomoran kategori pangan?
Kategori pangan diberi nomor terdiri dari 1 sampai 4 digit angka. Setiap kategori pangan dari nomor 01 sampai 16, 1 digit. Terdiri dari subkategori 2 digit. Setiap subkategori terdiri dari sub-subkategori 3 digit. Dan setiap sub-subkategori terdiri dari sub-sub-subkategori yaitu 4 digit angka. Sebagai contoh, kategori 01.0 adalah untuk produk susu dan analognya. Untuk 1.1 susu cair dan produk susu. 1.1.4 adalah merupakan minuman susu cair rasa atau berperisa. Dan di dalam kategori tersebut terdapat 1.1.4.5 merupakan minuman susu berfermentasi, berperisa atau rasa. Mungkin sahabat RPO ada yang bertanya, mengapa kategori pangan perlu ditentukan? Alasannya adalah yang pertama, mengikuti ketentuan Peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor pangan olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran harus memenuhi persyaratan kategori pangan. Dan alasan kedua, penentuan kategori pangan berpengaruh dalam pemberian nama jenis pangan, pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, dan biaya pendaftaran di Badan POM. Sahabat RPO, barangkali mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana cara menentukan kategori pangan? Sahabat RPO dapat melakukan dua hal berikut ini. Yang pertama, cek data produk. Yang kedua, cek peraturan kategori pangan. Untuk cek data produk, maka sahabat RPO dapat melakukan cek untuk komposisi produk, proses produksi ataupun pengolahan, karakteristik dasar pada produk, cara konsumsi ataupun penggunaan, cara penyimpanan, dan terakhir bentuk produk. Cek peraturan kategori pangan maksudnya adalah berdasarkan data produk, maka sahabat RPO perlu menyesuaikan produk dengan definisi dan karakteristik dasar yang tercantum dalam peraturan kategori pangan. Jika jenis pangan tidak terdapat dalam kategori pangan, maka penetapannya dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis dari Badan POM. Sekarang, mari kita perhatikan contoh produk berikut ini. Pangan olahan ini memiliki data sebagai berikut. Komposisinya terdiri dari air, susu segar, gula, pengental, perisa, pewarna, pengatur keasaman asam malat, dan bakteri asam laktat. Proses produksinya adalah pencampuran bahan baku, penambahan kultur bakteri, homogenisasi, pemanasan, dan terakhir pengemasan secara aseptis. Adapun karakteristik dasar yang dimiliki oleh produk ini adalah total padatan susu bukan lemaknya adalah 16,37% dan kadar protein susunya 1,91%. Dikonsumsi dengan cara diminum langsung dan disimpan pada lemari pendingin. Bentuk produknya cair. Sahabat TPO bisa menebak apakah kategori pangan olahan di atas? Nah, langkah sahabat RPO selanjutnya adalah dari data produk maka perlu dicek kesesuaiannya dengan peraturan pada kategori pangan dan perhatikan definisi secara detail yang ada pada kategori pangan. Berdasarkan penelusuran pada kategori pangan maka ditemukan definisi yang paling sesuai adalah pada kategori 01.1.4 yaitu produk di atas adalah sebagai minuman susu fermentasi berperisa atau rasa dengan definisi merupakan minuman berbahan dasar susu fermentasi dengan penambahan perisa atau rasa, dapat ditambahkan gula, bahan pangan lain dengan atau tanpa proses pemanasan. Adapun karakteristik dasarnya adalah total padatan susu bukan lemak tidak kurang dari 2,6% dan kadar protein susu tidak kurang dari 0,92%. Kalau melihat produk tadi, maka bisa kita lihat bahwa produk berbahan dasar susu melalui proses fermentasi dengan bakteri asam laktat, karakteristik dasarnya adalah total padatan susu bukan lemak sebesar 16,37% di atas dari 2,6%. Kemudian kadar protein susu adalah 1,91% di atas 0,92% sebagai persyaratan dari produk minuman susu fermentasi rasa dan produknya cair. Maka dapat kita katakan bahwa kategori pangan yang tepat untuk pangan olahan ini adalah minuman susu fermentasi berperisa atau rasa pada KP 01.1.4.
Bagaimana sahabat RPO? Sudah cukup jelas? Nah, sekarang coba tentukan kategori pangan olahan berikut ini. Selamat mencoba. Setelah kategori pangan ditentukan, maka ada konsekuensi yang perlu dipenuhi. Kategori pangan yang sudah ditentukan berpengaruh terhadap yang pertama, pemberian nama jenis pangan. Nama jenis pangan adalah identitas dari pangan olahan. Yang kedua, penetapan uji laboratorium berupa cemaran logam, kimia, dan mikroba. Yang ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah untuk mempengaruhi sifat, bentuk pangan, dan memiliki batas maksimum penggunaan. Yang keempat, pemenuhan mutu berupa karakteristik dasar yang perlu dipenuhi. Yang kelima, penetapan takaran saji, yaitu jumlah pangan yang wajar untuk sekali makan. Dan yang terakhir, biaya registrasi, berupa biaya yang harus dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana ketentuan peraturan terhadap kategori pangan yang sudah dipilih tadi? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, nama jenis pangan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, nama jenis pangan menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan. Untuk contoh di atas, nama jenisnya adalah minuman yogurt rasa original. Yang kedua, cemaran logam. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan, yang ditandai dalam lingkaran merah menunjukkan kategori pangannya, yaitu 01.0 produk susu dan analognya. Untuk produk susu dan analognya, batas maksimum cemaran dapat dilihat pada lingkaran garis biru berikut ini, yaitu cemaran arsen dengan batas maksimum 0,1 ppm, timbal 0,02 ppm, merkuri 0,02 ppm, kadmium 0,05 ppm, dan timah untuk pangan olahan yang tidak dikemas dalam kaleng 40 ppm. Yang ketiga, cemaran kimia. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018 tentang batas maksimal cemaran kimia dalam pangan olahan, dapat dilihat yang dalam lingkaran merah merupakan jenis pangan yang merujuk kepada kategori pangannya, dan yang di lingkar biru adalah batas maksimum cemaran aflatoksin pada susu dan produk olahannya. Untuk susu dan produk olahannya, cemaran aflatoksin adalah dengan batas maksimum 0,5 ppb, di mana produk dalam bentuk siap konsumsi. Yang keempat, cemaran mikroba. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019, yang di lingkar merah merupakan kategori pangannya dan yang di lingkar biru adalah parameter cemaran mikroba pada kategori dan jenis pangannya untuk minuman susu fermentasi berperisa, di mana terdapat cemaran mikroba sebagai berikut. Yang pertama, Enterobacteriaceae dengan jumlah sampel N sama dengan 5, jumlah sampel yang boleh melebihi batas mikroba C sama dengan 2, dan batas minimum M kecil 10 koloni per mililiter. Adapun batas maksimum M besarnya adalah 100 koloni per mililiter. Yang kedua, Salmonella dengan jumlah sampel N sama dengan 5, jumlah sampel yang boleh melebihi batas mikroba C sama dengan 0, batas minimum M kecil negatif per 25 ml, dan batas maksimum M besar yaitu not applicable. Yang kelima, penggunaan bahan tambahan pangan. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, yang di lingkar merah merupakan kategori pangannya, dan yang di lingkar biru adalah batas maksimum penggunaan BTP pada kategori pangannya. Penggunaan BTP diketahui berdasarkan daftar komposisi produk dan dibuktikan dengan hasil analisa. Diketahui, produk di atas menggunakan pewarna alami karmin dengan CI 75470. Batas maksimum karmin pada minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi adalah 100 ppm sebagai asam karminat. Selanjutnya, yang keenam, karakteristik dasar. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan, sebagaimana penjelasan sebelumnya, karakteristik dasar merupakan ciri khas atau penanda suatu pangan. Akan tetapi,
tidak semua jenis dan kategori pangan memiliki karakteristik dasar. Yang di lingkar merah menunjuk kepada kategori pangannya, dan yang di lingkar biru adalah karakteristik dasarnya. Untuk minuman susu fermentasi berperisa atau rasa, karakteristik dasarnya adalah total padatan susu bukan lemak tidak kurang dari 2,6% dan kadar protein susu tidak kurang dari 0,92%. Yang ketujuh, takaran saji. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, yang di lingkar merah menuju kepada kategori pangannya dan yang di lingkar biru adalah takaran sajinya. Takaran saji untuk minuman susu cair rasa berperisa dalam kategori 114 adalah 100 sampai 250 ml. Terakhir, yang kedelapan, biaya registrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan POM, yang di lingkar merah menuju kepada kategori pangannya dan yang di lingkar biru adalah karakteristik dasarnya. Untuk pendaftaran pangan olahan kategori 1 untuk produk susu dan analognya, biayanya adalah Rp750.000 per item. Berikut adalah simpulan dan pemenuhan persyaratan yang harus disiapkan untuk produk minuman susu fermentasi seperti yang dijelaskan di atas. Sahabat RPO dapat memperhatikan kategori pangannya, nama jenis pangannya, parameter cemaran logam, mikroba, dan kimia yang diminta, batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan, karakteristik dasar, takaran sajinya, dan biaya registrasi. Pemenuhan persyaratan tersebut di atas berbeda-beda sesuai dengan kategori pangan dan jenis pangannya. Di bagian akhir video ini, saya akan membagikan tips dan trik menentukan dan memenuhi persyaratan kategori pangan. Sahabat RPO perlu, yang pertama, memperhatikan data produk. Yang kedua, cek dan baca detail kesesuaian produk dengan definisi pada peraturan kategori pangan. Yang ketiga, cek persyaratan yang dibutuhkan pada peraturan lain sesuai kategori yang sudah ditentukan. Yang keempat, siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti komposisi, spesifikasi, hasil analisa laboratorium, dan label pangan olahan. Jika masih menemukan kesulitan, silakan menghubungi Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Berikut akses informasi yang dapat sahabat RPO gunakan untuk mengontak kami. Demikianlah paparan tentang penentuan kategori pangan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sahabat RPO, terutama bagi pelaku usaha dalam mengurus registrasi pangan olahan di Badan POM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video e-learning registrasi pangan olahan berikutnya. Saya Emita Tamrin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo daftarkan pangan Anda, aman, bermutu dan bergizi, masyarakat sehat dan cerdas untuk seluruh Indonesia. Direktorat Registrasi Pangan Olahan selalu siap melayani Anda. Registrasi pangan olahan Badan POM, proses gampang, terjangkau dan cepat.